Pada seleksi P3K Guru 2023, bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan afirmasi pada bagian kompetensi teknis, yaitu 100% nilai maksimal ya untuk kompetensi teknisnya. Dan nanti akan kita bisa lihat ya pada pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2023 ini dalam kolom keterangan afirmasi A, yaitu nilai maksimal, sehingga nanti akan berpotensi menjadikan kita ini peluang besar untuk lulus P3K Guru 2023. Nah, namun terjadi perbedaan pendapat ya terkait tentang untuk afirmasi serdik antara Kemenpan RB dan juga Kemdikbudristek. Nah, sebenarnya untuk P2 dan juga P3 itu mendapatkan afirmasi serdik ataukah tidak, teman-teman. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu klarifikasi dari Kemdikbudristek terkait tentang P2 dan P3 ini mendapatkan afirmasi serdik ataukah tidak. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini terdapat perbedaan informasi yaitu dari Kemenpan RB dan juga dari Kemdikbudristek terkait tentang afirmasi untuk P3K Guru, khususnya bagi teman-teman yang memiliki serdik untuk kategori pelamar P2 dan juga P3, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan kita cek ya dari Kemdikbudristek, ini adalah untuk teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik, maka di sini nanti berdasarkan dari Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023, maka pelamar yang memiliki serdik ini nanti linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemdikbudristek ini akan mendapatkan nilai paling tinggi ya untuk kompetensi teknisnya, dan ini berlaku untuk pelamar kebutuhan umum dan juga pelamar kebutuhan khusus, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita cek ya, yaitu dari Kemenpan RB informasinya itu berbeda, teman-teman. Dan sekarang coba kita putarkan untuk videonya, yaitu jawaban dari Kemenpan RB apakah P2 P3 ini mendapatkan afirmasi serdik ataukah tidak, teman-teman. Pertanyaannya tadi adalah berdasarkan Kemenpan RB nomor 649 itu, apakah kebutuhan khusus guru yang memiliki serdik itu akan mendapatkan afirmasi. Jadi ini untuk tenaga guru, Mbak Dewi. Baik, terima kasih. Ini terkait guru yang memiliki sertifikat pendidik ya, Bapak Ibu. Jadi apabila guru yang bersangkutan gitu ya, yang memiliki sertifikat pendidik melamar pada formasi umum gitu ya, maka serdik ini akan kami berikan rewards gitu ya, yang mana dia nilai kompetensi teknisnya itu akan nilai maksimal, yaitu 100%. Nah, sedangkan apabila guru ini melamar pada formasi khusus, maka ketentuan serdiknya ini tidak berlaku karena memang tidak ada nilai ambang batas gitu ya untuk formasi khusus guru. Tapi kalau apabila guru yang memiliki serdik ini melamarnya di formasi umum, maka ini akan kita berikan reward dengan kami berikan nilai maksimal, yaitu 100% untuk nilai kompetensi teknisnya. Seperti itu, Bu Fatimah. Dan itulah tadi, teman-teman. Dan itulah teman-teman untuk informasi yaitu dari Kemenpan RB bahwasannya untuk teman-teman yang P2 P3 itu tidak mendapatkan afirmasi serdik meskipun memiliki sertifikat pendidik. Mengapa demikian? Di sini dikarenakan kalau misalkan kita tangkap ya dari penjelasannya tadi, bahwa di sini sebenarnya dari teman-teman guru honorer masa kerja lama di instansi pemerintah itu sudah diberikan 3 afirmasi. Dan di sini untuk dari 3 afirmasi itu yang menyebabkan tidak diberikan untuk afirmasi sertifikat pendidik untuk P2 dan juga P3, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu sudah diberikan kemudahan ya untuk P2 dan P3, yang mana untuk yang pertama ini teman-teman bisa mendaftar di formasi kebutuhan khusus. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di sini untuk formasi kebutuhan khusus yaitu di sini untuk THK2 atau P2. Kemudian untuk P3 atau guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, di sini masuk dalam kategori kebutuhan khusus. Nah, kemarin sudah diprioritaskan, didahulukan untuk di pendaftaran, sehingga kalau misalkan jumlah formasi di Pemda itu sudah sama dengan atau lebih sedikit daripada jumlah pendaftar P2 P3 ini sudah dibatasi. Artinya formasi dikunci, tidak lagi bisa didaftar oleh teman-teman pelamar umum. Itulah salah satu bentuk teman-teman untuk afirmasi masa kerja lama yaitu P2 P3 ini bisa mendaftar di formasi kebutuhan khusus.
Nah, tentu juga kalau misalkan kita masuk di kebutuhan khusus, ini adalah menurut Kemenpan RB, yaitu kita itu akan didahulukan penempatan. Kalau misalkan kita lihat di sini ya. Nah, di sini kita didahulukan penempatan ya teman-teman, yaitu P2 P3. Setelah teman-teman P1 atau pelamar prioritas ini mendapatkan penempatan, jika masih ada formasi maka didahulukan untuk teman-teman yang P2. Kemudian jika masih ada formasi, ini juga diberikan untuk teman-teman guru honorer sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun. Jadi di sini kita sudah didahulukan untuk penempatannya teman-teman. Dan selanjutnya meskipun di sini kita itu mengikuti seleksi menggunakan cat BKN, namun di sini tidak ada lagi, yaitu istilahnya itu ambang batas, nggak ada passing grade ya, jadi hanya di ranking saja. Kalau misalkan kita lihat ya, perbedaan antara pelamar kebutuhan khusus dan juga pelamar kebutuhan umum ini jelas berbeda. Untuk yang pelamar kebutuhan umum di sini harus memenuhi nilai ambang batas untuk bisa mendapatkan perankingan. Nah, sehingga di sini berlaku afirmasi cerdik. Nah, kalau misalkan pelamar kebutuhan khusus ini nggak ada passing grade, sehingga tidak diberikan untuk afirmasi cerdik ya, meskipun kita ini memiliki sertifikat pendidik teman-teman. Itulah untuk perbedaan informasi dari Kemenpan RB dan juga dari Kemdikbudristek ya. Nah, selanjutnya untuk informasi klarifikasi terbaru ya dari Kemdikbudristek, ini sebenarnya nanti untuk P2 P3 ini apakah mendapatkan afirmasi cerdik ataukah tidak teman-teman. Dan di sini berdasarkan dari tadi yang baru saja saya tanyakan ya, yaitu ke GTK Kemdikbudristek, meskipun di sini inilah sifatnya bot, namun tentunya dari bot GTK Kemdikbudristek ini merupakan sebuah sistem yang memang sudah dipersiapkan oleh Kemdikbudristek untuk membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman guru honorer, yaitu semuanya sudah mengacu pada juknis ya. Nah, ketika di sini saya bertanya, yaitu selamat malam, izin bertanya untuk afirmasi cerdik 100% kompetensi teknis pada seleksi P3 Kagru 2023 itu hanya diberikan kepada pelamar umum saja atau diberikan kepada P3 dan juga P2 juga. Nah, karena penjelasan dari Kemenpan RB, afirmasi cerdik itu hanya diberikan kepada pelamar umum ya, dan tidak diberikan kepada pelamar kebutuhan khusus. Nah, selanjutnya di sini dijawab ya teman-teman, yaitu selamat malam. Selamat datang di layanan Kemdikbudristek, yaitu di sini masih diberikan jawaban yang sama, yaitu untuk perihal tersebut itu tetap sesuai berdasarkan Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023, yaitu pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemdikbudristek ini mendapatkan nilai paling tinggi ya, yaitu sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknisnya, dan itu berlaku untuk pelamar kebutuhan khusus dan juga pelamar kebutuhan umum. Jadi dengan informasi yang baru saja di sini, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya untuk teman-teman baik itu P1, baik itu P2, P3 maupun juga pelamar umum, ketika kita itu memiliki sertifikat pendidik, maka kita itu akan mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik yaitu 100%. Ini adalah tertera dalam Kemenpan RB nomor 649, tepatnya di sini ke diktum yang ke-33 ya. Namun untuk keputusan finalnya kita tunggu saja nanti ketika pengumuman kelulusan dan juga pengumuman penempatan teman-teman. Apakah kita P2 P3 itu mendapatkan afirmasi cerdik ataukah tidak ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.